welcome to my channel Mariana Shea. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang lebih dan kurangnya sosial media, terutama di aplikasi YouTube. Nah, sekarang ini ada Kak Desi nih. Aku mau tanya nih Kak Desi, pertama kali kenal YouTube itu di umur berapa dan di mana? Aku pertama kenal YouTube itu pas waktu SD ya. Itu aku juga di rumah waktu itu kan sama teman-teman aku, kayak kita punya HP tapi bukan yang kayak smartphone teman sekarang, tapi zaman dulu itu loh. Ya dari situ aku mulai kenal YouTube. Nah, waktu video-video di YouTube itu kan banyak banget ya Kak Desi ya. Kak Desi waktu itu pertama kali yang ditonton tentang apa? Kalau aku tuh ya di YouTube lebih ke musik aja sih, karena aku juga suka K-pop. Jadi aku dulu tuh sering lihat MV K-pop dari situ. Nah, berarti dari YouTube itu Kak Desi bisa kenal K-pop, bisa kenal gitu ya. Nah, menurut Kak Desi itu ada kelebihan nggak sih dari aplikasi YouTube sendiri di kehidupannya Kak Desi itu? Kelebihannya itu YouTube sangat membantu ya, terutama tuh kayak di YouTube tuh juga kayak banyak tutorial make up, masak, atau juga ada kayak pendidikan gitu-gitu juga banyak juga kan. Kayak itu sangat membantu banget sih itu buat aku. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang kelebihan ya ada tutorial. Emang sih aku dari sendiri pun tanpa YouTube aja nggak bisa gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa dalam hal apapun, kita cari ke YouTube ada tutorial. Jadi membantu kita banget ya gitu cuma sehari-hari. Nah, kalau ngomong-ngomong kelebihan berarti ada kekurangan gitu. Jadi kekurangannya di YouTube bagi Kak Desi itu apa? Kalau kekurangan mungkin kayak lebih ke kualitas videonya sih. Mungkin ada dari beberapa kayak YouTuber itu kualitas videonya itu kayak belum bagus. Itu kayak padahal konten dia tuh bagus, cuman kualitas videonya tuh kayak belum bagus. Kayak konten mereka juga masih kayak pembahasannya gitu. Iya, ya. kayak pembahasannya padahal belum bagus. Ya, belum lengkap, kayak informasinya belum lengkap gitu. Iya, itu kekurangannya. Ya, terus juga ada konten-konten yang emang nggak bisa ditonton untuk anak kecil. Iya, ya benar-benar banget. Ya, itu kan? nggak boleh banget. Ya. Jangan sampai anak kecil tahu kayak konten-konten kayak buat orang tua. Apalagi orang-orang tua sekarang itu anak kecil rewel dikit aja dikasih langsung dikasih HP. Iya, benar banget. Ke YouTube ya. Iya. Dan bisa merusak pikiran mereka juga. Kadang-kadang ada video yang emang nggak bisa ditonton oleh anak kecil, tapi orang tuanya lebih parentingnya tidak terjaga ya, mungkin ya ada nyeleweng lah ya. Iya, nah sekarang tuh udah pinter banget main HP malah ya. Itu juga jadi gara-gara YouTube juga sih. Iya. Karena kalau mereka rewel, nangis gitu aja, mereka udah dikasih YouTube biar mereka diem gitu kan. Menurut aku itu awal mula bad habit ya dari situ. Bener banget sih. Harusnya orang tua juga bisa ya mengatasi anak tanpa gadget. Iya, harus bisa dibatasin juga sih, harus. Dan gadget itu ada usia mulainya ya, mungkin dari kita lulus SD masuk SMP itu menurut aku udah bagus banget dikasih gadget itu anak-anak ya. Dari SD itu kalau dikasih gadget masuk aku juga belum ya. Belum sih. Walaupun tuh YouTube juga banyak edukasinya, cuman kayak belum pas aja nggak sih buat umur-umur anak kecil gitu. Benar. Terus ada lagi nih, aku mau tanya implikasi cerita-cerita kehidupan Kak Desi yang berhubungan dengan YouTube atau habis nonton video ini, terus Kak Desi tuh menjadi lebih berkembang atau lebih motivasi, terdorong, ada nggak? Ada sih kayak motivasi gitu. Kayak misalnya tuh kayak dampaknya tuh di aku banget gitu loh, kayak misalnya aku nggak bisa make up, aku lihat nih tutorial make up di YouTube. Nah, aku udah mulai bisa tuh make up dikit-dikit, walaupun kayak cuma tipis-tipis aja, itu udah bisa. Itu sangat bermanfaat banget buat aku gitu sih. Ya benar. Jadi di aku juga ya Kak, semenjak kuliah emang waktu maba lah semester 1 itu daftar-daftarnya maklum ya, awal-awal maba itu daftar, jadi aku nggak bisa kayak ngerasain komputer yang mau ngeratain apa, mau bikin apa. Iya. Kadang aku juga lihat di YouTube loh kayak gimana sih caranya membuat ini jadi apa atau jadi apa. Terus nanti kalau komputer kita udah bilang ngefang, aku juga kayak itu juga ya
berdampak banget sama kita bagi mahasiswa juga. Mungkin dampak-dampak positif kayak gitu tuh bukan cuma buat mahasiswa atau gengsi aja nih, buat orang tua, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya ada kan. Bahkan nenek kakek juga bisa ya. Iya, dan itu ada aturannya, ada imbangannya. Sekarang kan YouTube banyak tuh yang ada YouTube Kids kan, dan ada YouTube musik. Nah sekarang kayak gitu tuh menurut aku lebih bagus aja sih, bisa menyaring kualitas video-video yang ditonton. Targetnya kita lebih besar aja. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari Kak Desi itu cukup menjelaskan banget ya. Tapi kalau dari Kak Desi aja mungkin kurang nih, kita tambah narasumber lagi ya. Selamat datang Kak Bintang. Boleh dong Kak Bintang masuk ke frame kita. Nah kali ini perbincangan kita itu tentang lebih dan kurangnya sosial media, terutama di aplikasi YouTube ini. Iya. Jadi aku mau tanya sama Kak Bintang, awal mula kenal YouTube itu di mana dan umur berapa? Awal kenal YouTube itu di umur SD, di 8 tahun pas 9 tahun gitu. Gara-gara itu dulu kan sering main game nih. Game kayak lihat di TV gitu kan, game gimana kecil lah kayak gitu, gimana cara mainannya dari HP. Dan kenal YouTube tuh dari situ juga, saya melihat YouTube. Tapi YouTube itu dampaknya tuh sangat besar juga bagi kita semua. Gara-gara YouTube itu banyak video-video yang dulunya tuh nggak dibatasin. Iya. Dulunya tuh ya videonya asal gitu kan. Jadi kan kalau anak kecil maupun yang dewasa kan harusnya dibatasin, Iya. disaring ya. Gara-gara itu sih video YouTube tuh yang dulu tuh harusnya dibatasin. Dan tapi kalau zaman sekarang ya YouTube-nya udah dibatasin ya, udah udah YouTube Kids juga. Ya, jadi untuk lihat YouTube sudah aman semua sih menurut saya. Iya. Nah tadi kalau kita ngomong awal mula kenal nih, jadi ada kelebihannya dan ada kekurangan kan bagi Kak Bintang. Jadi kelebihan YouTube di kehidupan Kak Bintang itu berupa kayak gimana sih? Kalau kelebihannya kan untuk saya pribadi ya, kalau kelebihannya kan kalau nggak tahu cara misalnya melihat apa tutorial gitu apa belum seperti tahu ya, tata caranya melakukan itu sesuatu. ya betul, saya carinya di YouTube gitu sih. Oke, dari tadi Kak Desi juga menjawab tentang tutorial ya. Jadi YouTube ini emang lebih banget, kelebihannya itu digarisbawahi di tutorial, karena banyak banget tutorial yang bisa kita ambil. Gitu pun juga aku. Nah kalau kita ngomong tentang kelebihan pasti ada kekurangan juga. Jadi kekurangan YouTube bagi Kak Bintang itu di kehidupan sehari-hari seperti apa? Kekurangannya itu tadi video-videonya tuh ada yang nggak mendidik. Iya. Nggak mendidik gitu, banyak yang bikinnya nggak mendidik, itu harus dihapus sih harusnya. Soalnya kan dampaknya nanti bagi anak-anak lagi ya, yang merusak pikiran apalagi yang nggak mendidik kan. Ada konten-konten yang nggak sesuai umurnya lalu ditayangkan sesuai umurnya. Itu juga harus diawasin juga orang tua. Jadi dari jawabannya dari Kak Desi dan Kak Bintang tadi kurang lebih sama ya, tentang kesalahan orang tua, konten-konten yang tidak sesuai umurnya ditayangkan. Lalu pertanyaan selanjutnya ini, ada pengalaman yang paling berkesan di kehidupan Kak Bintang tentang menggunakan YouTube. Saat menggunakan YouTube ya ada cerita lucu, sedih, atau malah YouTube itu mendorong motivasi Kak Bintang untuk jadi lebih berkembang nih. Ada nggak cerita yang seperti itu? Ada sih, sebenarnya YouTube itu banyak memberikan motivasi kepada saya. Ya itu sih juga dari saya melihat YouTube beberapa video-video yang mendidik juga, dari kayak misalnya belajar bahasa yang kita nggak tahu, bahasa Jepang bahasa asing lah gitu. Dan juga menurut saya tuh
cukup bermanfaat untuk saya, banyak belajar dari YouTube. Jadi konten-konten yang ada di YouTube itu bisa mendidik ya, dari kita nggak tahu jadi tahu, Jadi tahu. seperti itu. Nah, jadi kisah-kisah yang mengesankan dari Kak Desi maupun Kak Bintang itu kurang lebih sama ya guys. Kita lebih jadi teredukasi, terdidik, jadi tahu gitu tentang dunia dan hal-hal yang lainnya. Tapi negatifnya juga ada, kita kalau salah menyaring konten, kita itu juga bisa dampak ke kita, jadi bad habit kita, pikiran kita jadi rusak seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z yang mayoritas sekarang anak-anak SD, SMP aja udah pada pegang HP. Jadi mereka kuranglah ilmu-ilmu tentang menyaring bagaimana sosmed itu. Padahal sosmed itu kalau kita lihat itu banyak banget ya manfaatnya, dari konten-konten edukasi ya, maupun ada konten yang tidak mendidik, tapi kita harus pintar-pintar untuk mengedukasi diri kita sendiri juga. Dan dari podcast ini kita bisa ambil banyak pembelajaran bagi kalian semua. Dadah.